selamat pagi anak-anak Ibu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai penelitian geografi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami pengertian penelitian geografi. Dua, siswa mampu memahami sifat-sifat penelitian geografi. Yang ketiga, siswa mampu memahami jenis-jenis penelitian geografi. Langsung aja kita belajar yuk. Kamu tahu nggak sih gimana cara terbentuknya pelangi? Yang biasa kita lihat, pelangi itu muncul setelah terjadinya hujan sewaktu cuaca sedang cerah. Tapi, apa betul cuma itu penyebabnya? Atau masih ada kaitannya dengan fenomena alam lainnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tentang suatu fenomena alam seperti pelangi, kamu bisa melakukan penelitian geografi loh. Eits, tapi kamu udah tahu belum apa itu penelitian geografi? Kalau belum, yuk langsung simak pembahasan Ibu kali ini tentang penelitian geografi. Penelitian geografi merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mencari kebenaran atau memecahkan masalah seputar fenomena geografi. Fenomena geografi yang dimaksud adalah fenomena geosfer. Nah, apa itu fenomena geosfer, Bu? Yang pertama, itu adalah atmosfer atau lapisan udara. Lalu biosfer, makhluk hidup, hidrosfer, lapisan air, litosfer, lapisan kulit bumi, dan antroposfer terkait dengan manusia dan lingkungannya. Nah, simpelnya gini aja. Penelitian geografi dilakukan dengan cara menganalisis sebuah atau beberapa fenomena geosfer untuk mendapat jawaban dari sebuah fenomena geosfer. Lalu, sifat-sifat penelitian geografi. Nah, ini ya. Namun sebelum Ibu sampaikan sifat-sifat penelitian geografi, kira-kira penelitian geografi itu sama nggak sih dengan penelitian lainnya? Nah, kalau ada yang berpikiran seperti ini, itu berarti kamu sudah mulai berpikir kritis. Jadi, sebenarnya penelitian geografi sama dengan penelitian lain. Nah, bedanya apa? Bedanya penelitian geografi itu dia topiknya terfokus pada fenomena geosfer atau menggunakan pendekatan geografi. Oke, nah kita akan bahas tentang sifat-sifat penelitian geografi. Sebuah penelitian geografi harus berlandaskan ilmu pengetahuan, ya, harus bersifat ilmiah. Jadi nggak boleh tuh kalau hanya cuma cocok-cocok logi gitu ya. Nah, kemudian penelitian geografi juga berlandaskan penemuan tentang masalah atau fenomena geosfer. Makanya dikatakan harus bersifat berbasis penemuan. Nah, dalam bahasan penelitian, yang dimaksud masalah itu adalah suatu yang belum ditemukan jawabannya. Misalnya, bagaimana pengaruh pelangi terhadap pesawat yang melintas? Dari kata kunci bagaimana, berarti dapat dinyatakan bahwa ada sebuah masalah, yaitu belum diketahuinya pengaruh pelangi pada pesawat yang melintas. Nah, berikutnya, penelitian geografi juga bersifat berbasis pengembangan, yang artinya proses atau hasil penelitian dapat digunakan kembali untuk mengembangkan ilmu lainnya. Penelitian geografi juga berbasis kebenaran, yang artinya semua data yang digunakan dalam penelitian merupakan data asli atau faktual. Nggak boleh nih dibuat-buat atau direkayasa. Nah, yang terakhir, penelitian geografi bertujuan untuk memecahkan masalah pada fenomena geosfer. Nah, karena kamu sekarang sudah paham tentang penelitian geografi dan sifat-sifatnya, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penelitian geografi. Oke, next. Nah, jenis-jenis penelitian geografi ada tiga. Yang pertama, berdasarkan tujuannya. Kedua, berdasarkan metode pelaksanaannya. Ketiga, berdasarkan metode penelitiannya. Nah, langsung aja kita simak masing-masing penjelasannya. Pertama,
Penelitian geografi berdasarkan tujuannya, ya, tujuannya. Ingat, ada tiga. Yang pertama, penelitian eksploratif. Kedua, penelitian bersifat deskriptif. Lalu yang ketiga, penelitiannya bersifat eksplanatif. Nah, penelitian eksploratif bertujuan untuk mendalami atau mengembangkan dasar pengetahuan mengenai suatu fenomena geosfer yang masih baru atau belum diketahui banyak orang. Data pada penelitian ini bisa diperoleh melalui observasi, wawancara, atau studi pustaka. Jika fenomena geosfer yang mau diperdalam adalah tentang terbentuknya pelangi, maka kamu bisa mencari data tentang pelangi melalui observasi langsung di lapangan. Misalnya, kamu bisa observasi langsung ketika ada pelangi. Apakah benar warnanya ada 7 atau enggak? Kemudian, kamu juga bisa melakukan studi pustaka, yakni mencari informasi tambahan dengan cara menelaah buku, jurnal, artikel, ataupun sumber lainnya. Setelah penelitian kamu selesai, kamu sudah mendapatkan informasi atau data-data baru mengenai proses terbentuknya pelangi deh. Nah, berikutnya ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan lanjutan dari penelitian eksploratif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena geosfer dalam bentuk deskripsi, seperti gambar, sistematika, dan lain-lain. Misalnya, karena sebelumnya kamu sudah melakukan penelitian eksploratif mengenai pelangi, di penelitian kali ini kamu akan menjabarkan deskripsi lanjutan mengenai pelangi dan penjelasan mengenai proses terbentuknya pelangi secara sistematis. Terakhir, penelitian eksplanatif merupakan sebuah penelitian untuk menemukan penyebab suatu fenomena geosfer berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. Misalnya, penelitian eksplanatif mengenai pelangi akan membahas hal apa saja yang dapat menyebabkan pelangi dan akibat dari munculnya pelangi di langit kita. Nah, setelah kamu memahami tujuan dari penelitian kamu, sekarang saatnya kamu menentukan metode pelaksanaan penelitian yang paling tepat. Penelitian geografi berdasarkan metode pelaksanaannya dibagi tiga, yaitu studi kasus, survei, dan eksperimen. Penelitian dengan studi kasus dapat dilakukan dengan studi lapangan dan wawancara. Berikutnya, survei dilakukan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau kesimpulan sementara. Hasil survei sangat bergantung dengan sampel atau responden yang digunakan, sedangkan eksperimen dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel satu dengan variabel lainnya. Eksperimen bisa langsung dilakukan di lapangan atau dilakukan di dalam laboratorium ya anak-anak. Nah, dalam sebuah penelitian geografi, umumnya dapat ditemukan satu metode pelaksanaannya. Nah, sebagai contoh, terdapat penelitian dengan judul pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik pada pelajaran geografi. Nah, karena penelitian ini berusaha mencari pengaruh suatu variabel, kita anggaplah itu variabelnya model pembelajaran X terhadap variabel yang lain. Variabel lainnya di sini adalah hasil belajar peserta didik. Maka, metode yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Jadi, dalam penelitian ini, kamu akan bereksperimen dengan mengajar satu kelas dengan metode model pembelajaran X dan kelas yang satunya lagi dengan pembelajaran yang biasa. Dari hasil eksperimen akan ditemukan apakah model pembelajarannya berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik atau tidak. Selesai deh penelitian kamu. Gampang kan?
Kalau kamu udah paham sampai sejauh ini, berarti kamu udah bisa ngerjain skripsi loh. Serasa seperti jadi anak kuliahan ya? Tidak apa-apa. Lanjut. Nah, berikutnya penelitian geografi berdasarkan metode penelitiannya. Ya, di sini ada dua. Yang pertama itu penelitian geografi itu yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Nah, apa aja sih bedanya? Kamu bisa baca ya perbedaan antara metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Nah, kedua metode penelitian ini digunakan sesuai dari jenis penelitian yang mau kamu lakukan. Misalnya, karena metode kuantitatif digunakan untuk mendapat data yang lebih jelas dan akurat, maka lebih cocok digunakan untuk penelitian eksploratif. Sedangkan metode kualitatif untuk penelitian eksploratif, oh maaf maksud Ibu, sedangkan metode kualitatif yang berguna untuk mengetahui permasalahan sesuai fakta yang sudah ada lebih cocok untuk digunakan pada penelitian deskriptif. Jadi bisa kita bandingkan ya. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang penelitian geografi dan sifat-sifat maupun jenisnya ya. Selain buat menyelesaikan materi belajar kamu, materi ini juga bisa buat bekal dasar kamu ngerjain skripsi loh ketika kamu kuliah di kampus nanti. Hmm. Bener nih, Ibu nggak bohong, percaya omongan orang yang udah pernah ngerjain skripsi, ya, Ibu udah pernah loh. Selain berguna buat skripsi, materi ini juga bakal jadi bekal yang berguna banget buat kamu, karena kamu bakal mengasah kemampuan penalaran ilmiah dan berpikir runut. Jadi, setiap kesimpulan yang kamu ambil dalam hidup kamu bisa memiliki alasan yang lebih jelas kalau kemampuan ini sudah kamu kuasai. Asik. Nah, keren juga ternyata belajar geografi. Baiklah, untuk hari ini Ibu rasa cukup pembelajaran kita. Silahkan anak-anak Ibu ulangi kembali pembelajaran ini dan silahkan buat catatan kamu mengenai materi kita hari ini. Demikian pembelajaran kita, atas perhatiannya Ibu ucapkan. Terima kasih, tetap semangat, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi.